Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Surono di Taktik Top Politik, ngobrol politik di Sumsel dan di Indonesia. Dan kali ini Detik Sumsel didatangi, ini tamu yang hari ini kayaknya paling banyak harus menjawab WA dari para sahabat Detik Sumsel ini. Kita sapa langsung konsultan dan pengawal politik Mulyono Misman. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Bung Surono. Baru beberapa hari kita ngobrol soal politik. Kata orang sih obrolan warung kopi, tapi saya nilai itu terima kasih untuk ilmu-ilmu yang diberikan. Oke. Itulah ngapa ngundang ke sini, yuk berbagi dengan Detik Sumsel. Ya, berbagi pusing ya. Berbagi pusing. Nah, sahabat Detik sudah dikeluhkan oleh Mas Mul. Saya manggilnya biasanya Mas Mul ya. Selain beliau ini pengamat politik, konsultan, beliau ini guru saya di media juga nih. Ya, sampai di Radius Media pernah ya Mas ya? Berapa lama itu Mas? Dulu berapa, 5 tahun ya. Jadi stay di Swedia atau gimana tuh? Kita kan untuk Indonesia dan Asia Tengah, tapi saya lebih banyak fokus di Indonesia untuk bantu kawan dari Swedia langsung, karena mereka kan butuh guide, butuh orang Indonesia yang untuk bisa bawa. Jadi saya lebih banyak habis di Indonesia dari 97 sampai 99 ya, karena setelah itu sampai 2000 malah setelah reformasi. Jadi mahir nih bahasa Swedia. Nah, just a little bit. Ya tapi nggak apa-apa boleh. Oh janganlah, saya yang bakal kelihatan begonya ini. Tapi di satu sisi, kali ini kita tidak bahas media dengan beliau, walaupun kita tahu beliau adalah termasuk tokoh media yang mumpuni lah di Indonesia ini. Mas Mul, pusing tadi mungkin juga ada hubungannya dengan berita saat ini yang beredar di masyarakat. Salah satu kandidat bakal calon gubernur Sumatera Selatan, kita sebut saja langsung, Heri Amalindo, menyatakan mengundurkan diri. Boleh dong Mas, ini peristiwa ini memang terjadi mendadak dan Mas Mul sudah apa ada prediksi sebelumnya atau memang satu kabar yang mengejutkan, dan mengapa Mas? Waduh, prediksi kayak dukun nih. Jadi gini, ini kan berita tiba-tiba ya, dan saya sendiri sampai malam ini, sampai detik manggil ini belum ada komunikasi langsung dengan Pak Heri. Jadi saya belum bisa memastikan bahwa itu benar atau tidak ya, karena yang paling berita A1 tentu dari Pak Heri langsung, walaupun di berita-berita yang beredar sudah ada dari tim, dari apa ya, kita tidak tahu, walaupun kemungkinan benarnya itu ya besar ya. Tapi bisa saja nanti ya berubah lagi, kan politik sekarang kan hebat ini, dinamikanya ekstrimnya dari Jakarta imbas ke lokal dan sebagainya, itu kan nggak bisa dinafikan ya. Termasuk pola-polanya, apakah pola di Jakarta juga bermain di lokal dan sebagainya, kita kan nggak bisa mengiyakan, tidak pula bisa menidakkan. Nah, saya tertarik dengan pernyataan tadi, dinamika di politik nasional mempengaruhi politik di daerah. Apakah kemunduran Pak Heri ini ada hubungannya dengan dinamika politik di nasional? Waduh, spekulatif amat. Katanya harus dikejar kalau ini narasumber mancing. Jadi kan gini, untuk bisa bermain dalam kontestasi pilkada kan ada 3 tahap minimal yang harus dilalui. Tahap pertama, bagaimana bertempur untuk bisa menjadi kontestan. Yang kedua, bagaimana pertempuran antar kontestan. Nah, bagi kontestan yang menang, baru tahap ketiga, bagaimana menjaga kemenangan. Menjaga kemenangan. Iya, Palembang kan punya kasus empirik di mana yang sudah menang di ujung pilwako kita tiba-tiba berbelok. Nah, itu artinya 2 kemenangan pertama berhasil, kemenangan ketiga gagal menjaga kemenangan. Ya, bisa saja dalam konteks Mang Heri ini sudah gagal di awal pertempuran pertama. Bisa saja seperti itu. Tapi kan ingat, pendaftaran tanggal 27 kan besok kan. Kita nggak tahu apa kejutan-kejutan lain. Apa Pak Hadi tiba-tiba mundur atau gimana, kita nggak tahu. Tiba-tiba kotak kosong atau head to head
Pak MY dengan Pak HD, atau tiba-tiba Bang Heri muncul lagi dengan kejutan baru, ya dinamikanya kan tidak lepas dari situasi yang di pusat. Sampai sekarang yang pegang B1 KWK berapa pasang coba? Untuk Pilwako paling baru 2 pasang. Baru 1 pasang, ya, baru 3 orang yang ini. Yang lainnya kan masih surat tugas, rekomendasi. Yang kemungkinan perubahannya kan maaf aja unpredictable. Ya. Di Jakarta, Sumsel, LO ya. Saya nyebutnya LO ini bukan broker ya. LO kan masih melakukan lobby komunikasi politik yang lumayan gencar. Yang itu bisa saja nanti merubah hasil akhir. Ya, Oke. Ke depan kan masih dinamis, masih terjadi mungkin bakal muncul kejutan-kejutan. Tapi kita di stop dulu di berita Pak Heri mundur. Fokus sekali. Fokus ke situ dulu. Maksud saya gini, berita ini kalau sampai saat ini dalam persentase kebenarannya yang diterima Mas informasi dari kalangan terdekat ataupun mungkin sampai malam ini masih 50-50. Masih 50-50. Masih 50-50. Kenapa saya bilang 50-50? Ya konstelasi politik kan selalu seperti itu. Kalau dalam bahasa itu kalau belum past tense jangan percaya kalau masih present. Iya benar. Apalagi kalau present continuous tense kan kira-kira seperti itu. Benar. Ya, walaupun ada fenomena-fenomena yang mengarah membenarkan, tapi kan clue-cluenya belum fix. Clue lengkap itu kalau Bang Heri sudah bicara langsung menyatakan saya mundur dan sebagainya. Ya, saya pikir itu. Jadi sampai detik ini malam ini saya bicara saya masih menganggap itu 50-50. Dengan fenomena-fenomena yang mengarah kepada kebenaran. Gitu aja jawaban rasional. Ya itu sangat rasional. Nah sekarang saya bertanya rasional juga ini Mas Mun. Partai pendukung yang kemarin menyatakan dukungan ke pasangan Heri Amalindo Popo Ali. Ini akan juga melakukan tindakan secepatnya kah untuk ya dalam artian menganulir akan berpindah ke pasangan yang lain atau bagaimana nih? Ya, sebagai pengamat politik. Ya kalau memang benar Bang Heri mundur, ya otomatis pasti berubah dong. Pasti berpindah ke pasangan-pasangan yang pasti maju dong. Tidak mungkin lalu kemudian Bang Heri mundur lalu mereka ikut pasif atau abstain, kan tidak seperti itu. Pasti akan mengarah ke kandidat lain seandainya memang sudah pasti Bang Heri mundur. Satu itu. Lalu yang kedua, pasangan-pasangan yang ada sekarang ini selain HDCU atau memang sudah pegang B1 KWK semua. Mata hati juga kan nanti nunggu tanggal 21 mungkin baru dapat B1 KWK dari Golkar setelah tanggal 21. Iya. Ya. Kalau Gerindra juga kan kita tunggu nanti kepastian B1 KWK-nya. Dua pasangan ini kan masih cair. Ya. Bisa juga ya kita nggak tahu politik ini kadang-kadang aneh. Tiba-tiba Pak MY berpasangan dengan Bang Heri, who knows? Atau gimana? Wah, ini sahabat Detik Sumsel akan muncul pasangan baru yang kemarin mengundurkan diri pindah ke pasangan. Itu satu peluang. Jangan nanti bikin gosip ini Detik ini ya. Atau bisa juga nanti muncul kandidat baru yang menggantikan posisi Bang Heri. Kan segala kemungkinan masih bisa. Ya. Apakah nanti kandidat baru ini akan mempengaruhi arus warna dukungan partai-partai yang selama ini sudah ada atau tidak? Ya kita lihat. Tapi walaupun Mas belum mengatakan itu peluang prediksi, saya pribadi loh, itu masuk akal. Hal-hal yang Mas bakal mungkin MY dengan Bang Heri, karena ini nanti jadi forum gosip kita ini. Kita tidak akan, kita belajar, kita ke fakta data dulu aja Pak. Sekarang kita anggap Pak Heri mengundurkan diri. Bagaimana akan terjadi di Pilgub ini ketika dua pasangan saja yang akan terus maju? Bila kita masih terjadi dua pasangan. Walaupun saya masih melihat ada peluang tetap 3 pasangan. Ya, ini mungkin sekedar garis bawahi ya. Kenapa? Karena kalau dilihat dari dinamika warna-warna parpol pendukung yang ada kan memang sangat memungkinkan terjadinya 3 pasangan untuk Pilgub. Kalau Pilwako malah bisa peluang 4 pasangan sebenarnya kalau dilihat dari komposisi kursi yang ada kan.
nah ini kita kalau terjadi dua pasangan, kemana arah partai-partai? Nah kita lihat partai itu dalam menentukan calon secara teoritis. Nah ini kita bicara teoritis. Boleh. Ada teori-teorinya kan. Yang dihitung ada parameter-parameter. Ya, ada landasan-landasan sebuah partai menentukan siapa calon yang layak menurut mereka untuk mereka usung. Satu biasanya popularitas, jelas. Lalu kemudian elektabilitas. Lalu yang ketiga kapabilitas. Saya tidak bilang isi tas ya. Karena kapabilitas kan clue-cluenya banyak. Isi tas hanya jadi bagian. Ya bagaimana mau ikut pilkada kalau memang tidak memiliki cukup modal kapital untuk bertempur. Ya, bikin spanduk kan pakai duit. Bagaimana menggalang relawan sampai ke daerah-daerah pelosok kan butuh duit. Ya susah kalau tidak pakai duit. Ya. Maksudnya agak ini. Nah itu hanya bagian dari kapabilitas selain capability yang lain, tapi semua terangkum dalam salah satu bagian yang menjadi bekal partai untuk menentukan ke siapa saya akan mengusung. Popularitas, elektabilitas, kapabilitas. Lalu terakhir pada bagian ini ada yang namanya idealitas. Sayangnya idealitas itu terkadang kalah oleh keempat hal yang di atas. Idealnya apa? Partai kan mengusung kadernya sendiri. Idealnya seperti itu. Tapi kan ada faktor-faktor, ada realitas-realitas yang juga harus dilihat. Satu, kadernya punya duit tidak. Benar. Yang kedua, popularitas dan elektabilitasnya cukup tidak untuk menjadi bekal, apalagi ritme perjalanan hanya 3 bulan. Ya, saya punya banyak duit bukan jaminan duit itu penting, ya, tetapi bukan menjadi faktor utama yang menentukan sesuatu. Saya ambil contoh, seorang yang punya air 1 bak dengan orang yang punya air 3 gayung. Kalau bicara sahnya berwudu kan tidak ditentukan air, walaupun berwudu dengan air. Ada ilmunya. Nah kalau dia paham dengan 3 gayung cukup kok buat menang. Yang terjadi kalau tidak paham wudu, mandi 1 bak pun tidak akan sah wudunya, alias tidak akan menang. Jadi ada term yang bisa menentukan seorang itu punya potensi menang atau tidak. Popularitas, elektabilitas itu hanya take off position. Selanjutnya yang lebih menentukan adalah kapabilitas yang termasuknya itu isi tas tadi, lalu perilaku politik si kandidat, ya, petarung nian atau tidak, ya, lalu bagaimana kemampuan melakukan komunikasi massa, menggalang relawan, melakukan komunikasi politik yang bisa membuat swing voters berlari, bahkan bisa menggerus yang sudah tadinya ada di kandidat lain lari ke dia. Itu kan ada pola-pola yang harus didesain. Ini sebenarnya pertanyaan ini hampir terjawab oleh Mas Mur, tapi saya ingin mempertanyakannya kembali. Dipertajam lagi. Karena gini, tadi Mas Mur sudah sedikit menyinggung. Ini Mas Surono ini mau berterus ini ya. Sudah menyinggung soal kader. Kader partai politik kalau punya kader kemungkinan besar mendukung kader. Kita tahu Pak Heri kan kader Tadi PDIP. saya belum selesai itu. Boleh diselesaikan dulu. Ada yang kelima. Apa tuh? Koneksitas. Nah, pasti ini jawabnya pertanyaan saya nanti. Pak Heri kan kader PDIP. Jelas tuh ketua DPD PDIP Pali. Tapi sampai di ujung PKB dukung, PAN dukung. Kok PDIP sampai saat ini tidak mendukung? Apakah ini juga penyebab Pak Heri mundur? PDI kan tidak bisa dibilang tidak mendukung, belum mengeluarkan surat. Apakah akan mendukung atau tidak tentu DPP PDIP yang tahu. Ya, dan Mang Heri yang melakukan komunikasi politik di pusat itu tentu yang tahu dinamikanya. Kalau saya kan tidak ikut menjadi bagian yang melakukan komunikasi politik ke pusat, jadi saya tidak tahu. Tapi yang jelas PDIP belum mendukung Pak Heri Amalindo. Ya, apakah besok mendukung atau tidak kan ya dengan dinamika yang ada sekarang ya jelas mungkin tidak kalau memang benar Pak Heri menyatakan mundur dalam kontestasi di Pilgub ini. Ya kita kan belum tahu, belum bisa memastikan.
Oke. Benar. Tapi seandainya Pak Heri tetap maju, PDIP tidak mendukung beliau, saya menganggap ini pribadi ya, itu sebagai sebuah pengkhianatan terhadap idealisme partai itu sendiri. Dan saya tidak yakin PDIP tidak mendukung Pak Heri. Kalau dari kacamata luar ya, kita kan tahu PDIP itu bukan partai yang tahan ditekan-tekan. Ya. Partai Kader loh. iya melawan, dia itu lahir dari sebuah perlawanan. Ya, zaman Orba kita tahu sebelum menjadi PDIP, PDI itu Ibu Mega di ujung-ujung di bawah Pak Suryadi kan melakukan sebuah yang namanya social unobeyment terhadap Orba, lalu melahirkan PDIP. Artinya memang lahir dari embrio yang melawan, embrio yang memberontak terhadap tatanan yang ada yang tidak mengikuti alur dan sebagainya. Ya kita tahu peristiwa kuda tuli lah. Betul. Ya. Nah masa baru sekarang ini aja PDIP nyerah jauh lah. Yang jadi pertanyaan adalah PDIP-nya kuat sebagai partai, kadernya kuat tidak melawan. Ini kita tahulah kasus di Surakarta, di Solo gimana kan ya, partainya kuat, kadernya kemudian tidak kuat ya akhirnya ya mundur maju. Tapi kan PDI selalu identik, izin loh Mas, ini pengamatan saya tolong dikoreksi, mengutamakan kader untuk maju. Ya memang seperti itu. Di mana tempat? Dan PDIP memang seperti itu. Itulah partai yang ideal, yang berani memajukan kadernya dengan catatan kadernya juga berani maju. Oke. Kalau partainya aja yang berani maju, kadernya enggak, gimana bisa ini? Nah itu kan dilema PDIP sekarang seperti itu. Selain ada juga dilema-dilema eksternal. Sekarang ini secara de facto kalau kita jujur kan PDIP itu kan jadi seakan-akannya seperti partai oposan. Walaupun di beberapa daerah mungkin dia itu tetap melakukan kerjasama dengan partai-partai yang dianggap pendukung Kim ya. Iya. Tapi kan dalam konstelasi untuk ruang-ruang yang vital, Jakarta atau apa itu kan ya PDIP itu seakan-akan seperti ditinggal sendirian. Dan ini yang ngomong Ibu Mega ya. Kok saya kayak sendirian atau apa. Saya pikir disitulah memang seharusnya PDIP berada. Dia harus berada pada ruang penyeimbang. Iya. Ya. Kenapa? Karena sekarang ini apalagi wacana Kim Plus ini bahaya buat demokrasi. Gila itu. Ya, gimana seorang Anies yang dalam persepsi publik benar-benar mewakili keterwakilan warga kemudian harus tereliminir oleh sebuah kerjasama politik level atas yang memanfaatkan sistem sehingga gagal bisa maju. PDIP mau bela tidak bisa sendirian bos, kan kurang posisi. Benar-benar. Sama di Sumsel, walaupun tentu beda antara nilai strategi Sumsel dengan DKI. Ya, ya saya rasa PDIP mungkin akan sedikit gamang mungkin bareng Gerindra, bareng Golkar, bareng apa. Ya seandainya mungkin Bang Heri tidak maju dan tidak ada kandidat lain yang masuk misalnya. Misalkan? Ya bisa saja PDIP ke HDCU. Ke HDCU? Bisa saja karena terahnya ke situ. Kecuali dia itu berani memposisikan diri sebagai faktor yang non partisan. Oke. Ini si amatan saya ya. Sebagai pengamatan. Nah Mas, saya melompat nih dari partai politik. Ini kan gerakan Pak Heri ini kan bukan sebentar loh Mas, hampir 3 tahun ini. Dan sudah terbentuk relawan sampai di berapa pendukung-pendukung. Apakah dengan keputusan Pak Heri ini serta merta relawan dan pendukung ini juga akan mencari tempat lain untuk menyatakan dukungan atau gimana? Ya pastilah, masa relawan begitu Pak Heri tidak maju lalu kemudian ikut-ikut golput, tidak lah. Tidak ya? Ya pasti akan menentukan arah dukungan. Dukungannya kemana? Nah ini yang enak buat dibaca kan kira-kira seperti itu. Gimana? Nah, kenapa? Karena stok kandidat yang ada hanya Pak Herman Deru dengan Pak MY. Ya. Kecuali mungkin nanti yang muncul misalnya. Misalkan yang ketiga ada. Tapi anggap aja kita nafikan dulu. Seandainya dua ini. Relawan-relawan yang selama ini digadang oleh Mang Heri, mostly mereka itu kan relawan-relawan simpatisan dari Pak Alex Nurdin. Yang notabene antitesa dengan Pak Hadi.
ya bertentangan, tapi tidak dengan Pak MY. Saya pikir dari situ aja sudah mulai terjawab tuh arahnya kemana kira-kira apa ini. Tinggal bagaimana Pak MY mampu mengkomunikasikan kepada jaringan-jaringan yang sudah terbentuk. Pak Heri itu gak main-main loh, sudah 10 kabupaten kota terbentuk itu. Ya. Jaringan-jaringannya itu belum ditambah kekuatan Popoali dan sebagainya. Ya. Nah, bagaimana Pak MY melakukan komunikasi politik yang bagus sehingga kekuatan yang ada ini bisa berlimpah ke dia. Ya. Karena kalau Pak MY hanya bertarung dalam kolam yang sama dengan Pak HD, memanfaatkan ruang kemenangan 38% yang kemarin itu kan terlalu kecil. Yang lainnya mau Riskan, kemana? Iya, ya, terlalu riskan juga kan. Ya, karena kalau dihitung dari statistika kemarin, pasangan Dodi Giri ini kan sekarang kan dalam tanda kutip mostly, tidak semua ya, mostly kan identik dengan pendukung Pak Heri dan Pak Popoali. Makanya tagline jualan mereka itu kan sekolah gratis, berobat gratis, lanjutkan, ditambah clue-clue yang lain. Yang intinya adalah mereka adalah representasi Alex Nurdin era baru. Ya. Dan itu lumayan bisa menggrab banyak jaringan-jaringan. Nah, saya boleh tidak ini menggunakan analogi, tolong dikoreksi lagi nih, Mas. Apakah relawan ini yang sudah terbentuk sangat matang di 10 kabupaten kota itu menunggu juga instruksi dari Pak Heri ketika akan Pak Heri menyatakan dukungan ke salah satu calon? Atau cair nih relawan ini? Jadi di Sumsel ini kan tidak ada yang satu komando. Tidak ada yang satu kecuali institusi. Yang apakah Mang Heri dan jaringannya identik dengan pilihan Mang Heri atau tidak, ya tentu ya berbeda dengan kalau Mang Heri sendiri yang maju. Saya pikir tidak akan simetris antara arahan dari Mang Heri dengan ini. Tapi apakah itu akan memberi pengaruh? Ya tentu akan memberi. Cuma berapa besar persentase pengaruhnya saya tidak yakin 100%. Tapi tetap menjadi faktor yang harus dihitung juga. Pasti loh. Artinya gini, misalnya Pak MY, Bu Anita tiba-tiba ngajak, ayo Pak Heri, Pak Popoali gabung, ya tentu akan memberi pengaruh terhadap ruang-ruang yang selama 1 tahun ini sudah dibentuk oleh Pak Heri. Dan ini yang tidak dimiliki oleh HDCU. Karena kan sia-sia bagaimana dia bisa merepresentasikan banyak relawan-relawan yang notabene adalah memiliki warna Pak Alek dalam ruang mereka yang sudah dianggap sebagai kompetitor dari zaman Dodi Giri kemarin. Oke, kita sepakat misal ada 2 pasangan nih, sedangkan Pak Heri dan Pak Popoali mundur. Dengan dapat Pak Popoali sebagai tim di salah satu pasangan calon, seberapa besar mempengaruhi kekuatan pasangan calon itu? Misal contoh nih Pak MY atau Pak Hadi mendapatkan Pak Heri dan Pak Popoali di barisan mereka untuk pemenangan. Kalau untuk Pak MY itu pengaruhnya lumayan besar loh. Track recordnya, kita kan bicara track record itu. Beliau orang Golkar juga, pernah di Golkar juga. Yang kedua, relatifly beliau tidak memiliki persaingan dan diferensial yang tajam dengan Pak Alek. Sehingga banyak relawan-relawan yang sebenarnya itu cenderung lebih ke Pak MY. Ini beda dengan HD. Lalu kalau Pak Popoali misalnya ke Pak HD, saya tidak terlalu yakin bahwa itu bisa membawa aroma-aroma Alex Nurdin untuk ikut mendukung ke Pak HD. Jadi ya siapa yang diuntungkan kalau 2 pasangan, ya jelas Pak MY. Kolamnya akan lebih besar. Nah, Dodi Giri itu dulu unggul di 11 kabupaten kota loh sebenarnya. Dan itu sudah merupakan sebuah modal yang lumayan besar. Tinggal pinter-pinter Pak MY melakukan komunikasi masif kepada ruang-ruang relawan. Kan ruang-ruang relawan Pak Alek ini kan sebenarnya kan siapa yang menjadi aktor-aktornya kan lah terbaca. Siapa yang bisa mengajak massa, pengaruhi massa kan lah terbaca ruang-ruangnya. Tinggal bagaimana mengkolaborasikan dengan tim yang ada aja. Orang tim Pak MY juga sebagian saya tahu itu orang-orang Pak Alek juga kok. Iya. Sebagiannya. Karena ada Bu Anita juga di situ kan ya. Ya betul, ada faktor Bu Anita, ada faktor Golkar. Ya. Jadi kalau diprediksi siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan Pak MY. Siapa yang punya peluang menang? Yang punya peluang menang Pak MY. Dari SWOT analisis yang ada itu Pak MY.
Saya tuh ada satu hal yang menarik di berita viral hari ini. Itu Pak tadi Heri. asumsi pribadi saya ya. Asumsi pribadi. Satu hal yang menarik dari berita yang viral saat ini, Pak Heri Amalindo mundur dari konsentrasi calon gubernur Sumatera Selatan. Tidak menyebutkan Pak Popo Ali. Pak Heri sendiri loh, hampir rata-rata berita. Posisi Pak Popo Ali kira-kira akan langsung ikut mundur atau mungkin akan mencari pasangan baru? Itulah yang saya sebut tadi. Apakah dengan misalnya mundurnya Pak Heri lalu otomatis akan terjadi head to head? Itu kan belum pasti juga. Kita nggak tahu, mungkin ujuk-ujuk muncul tokoh baru yang mengisi ruang yang ditinggalkan Mang Heri dengan Popo Ali tetap ada dari situ. Itu kan dinamikanya kan masih cukup waktu walaupun cuma seminggu. Ya kita lihat aja. Ya, tapi yang jelas sampai detik ini dengan berita mundurnya Mang Heri sehingga muncul persepsi-persepsi akan head to head dan sebagainya yang diuntungkan secara psikologis ya Pak Mawardi ya dengan Bu Anita. Kalau head to head? Kalau head to head ya, tapi kan wacana yang muncul sekarang ini fenomenanya kan juga kan menguntungkan Pak MY dan Bu Anita juga kan. Oke. Ya, karena dari percakapan semua relawan Pak Heri, kalau boleh saya buka itu dari info-info atau apa ya sudah kita ke Pak MY, Ya, tidak ada yang wah udah Mang Heri mundur kami ke Pak Hadi. Ya orang HD ini Pak Hadi ini kan seperti barang yang agak kalis di kalangan relawan Mang Heri. Jadi benar-benar asal bukan HD, kasarannya kan seperti itu. Itu di takaran relawan. Kalau di takaran partai politik memang sangat dinamis, Mas. Ya, kita tidak bisa kalau prediksi PKB, PAN, PKN, PDIP ya sebenarnya bisa mengusung satu pasangan lagi loh mereka kalau harusnya seperti itu. Dan kita juga berharap muncul ya, jangan sampai partai-partai yang ada sekarang ini kemudian terkooptasi hanya pada dua pasangan ya, jangan sampai mereka gentar hanya karena survei dan sebagainya ya, sebab publish survei kan beda dengan survei yang memang dipegang oleh tiap-tiap kandidat oleh tiap-tiap partai. Lalu kan harus dihitung bahwa survei itu sekali lagi saya bilang kan hanya take off position ya. Dan banyak kandidat-kandidat yang di awal surveinya kecil kalah tapi menang kok. Pak Anies dulu itu di DKI kan kecil, kalah, tapi menang. Ridwan Kamil di Jabar sama, survei kecil menang. Herman Deru kemarin lawan Dodi Giria sama. Artinya apa? Jangan terlalu terkungkung oleh fenomena hasil survei sekarang. Survei itu kalau saya bilang kan yang dipublish ya, hanya bagian dari alat propaganda. Saya nggak bilang isinya bullshit, ya, tapi kan realitasnya banyak yang survei bodong-bodongan yang ditampilkan dan sebagainya. Yang asli kandidat pegang, partai juga pegang. Ya. Nah sekarang gini Mas, kalau menurut pengamat politiknya, sebenarnya paling bagus untuk pendidikan politik juga untuk peta perpolitikan Sumsel, bagusnya ini sebenarnya 3 pasang atau 2 pasang sih untuk di Sumsel ini untuk pilgub. Gini dulu, untuk pendidikan politik, untuk peta politik juga ruangnya beda-beda itu. Dua pertanyaan langsung gini. Ya. Pendidikan politik, sebenarnya pendidikan politik model apa sih yang bisa kita ambil di Indonesia ini dengan fenomena yang sekarang berkembang ini? Ya, pada saat pileg, partai merasa sudah memiliki kedaulatan rakyat lewat calon-calon yang dipilih oleh rakyat. Ya. Padahal realitasnya ketika masuk ke kontestasi pilkada, jumlah pemilih partai dan kandidatnya tidak simetris dengan jumlah rakyat yang mencoblos kandidat yang diusung. Iya. Itu kan artinya ada anomali. Nah ini artinya apa? Rakyat pada saat pileg tidak memberikan kedaulatan, hanya menitipkan kepada partai. Ya, menitipkan kedaulatan ini harus digarisbawahi nih, karena selama ini kan menganggap bahwa kalau pileg rakyat sudah nyoblos artinya kedaulatan rakyat aku yang mewakili. Iya memang kamu yang mewakili wahai partai, tapi kamu tidak memiliki itu barang itu, kedaulatan itu punya rakyat.
yang kalau kamu melakukan tindakan berbeda secara politik, bisa saja hasilnya berbeda ketika rakyat ikut terlibat langsung. Misalnya gini, dalam suatu pileg partai dapat 10.000 suara atas perjuangan kandidat-kandidatnya. Yang saya mau tanya, rakyat milih itu karena partainya atau karena kandidatnya? Satu, karena kandidatnya rata-rata. Coba kalau ditampilkan data ya, presentasi berapa suara partai, berapa suara kandidat, mostly itu presentasi terbesar kan karena milih kandidat. Kadang orang tidak peduli apapun partai kamu, kalau aku suka ya aku akan pilih kamu dengan berbagai pendekatan. Ya. Kemudian suara-suara yang sudah diberi rakyat kepada partai itu kan dititipkan. Aku nitip ya, lewat si A untuk pileg, tapi bos bukan untuk pilkada. Ya. Nah, ketika pilkada kemudian partai menampilkan kandidat yang tidak sesuai dengan esensi kedaulatan yang rakyat miliki tadi, ya tidak bakal dipilih sama rakyat. Artinya tidak simetris. Itu loh. Jadi jangan berpikir kalau diusung oleh partai besar, banyak ini suara besar, lalu otomatis pasti menang. Ya, dalam banyak kasus kan banyak juga yang didukung partai-partai banyak tapi kalah kan kandidat. Itu artinya apa? Ada anomali antara kedaulatan yang dititipkan rakyat kepada parpol lewat pileg dengan apa kehendak rakyat menyangkut sosok seorang pemimpin. Itu artinya pendidikannya apa? Ya partai itu harus pinter-pinter. Pinter-pinter bagaimana menghadirkan calon-calon kepala daerah yang memang mewakili aspirasi rakyat. Karena kedaulatan tetap tangan rakyat. Ya, walaupun sekarang kedaulatan itu kan agak sedikit ya, terganggu, ada kepentingan, ada money politik dan sebagainya, sehingga kedaulatan menjadi murah seakan-akan sekarang ini, seakan-akan ya bisa dibeli dan sebagainya. Tapi kan tetap aja yang punya rakyat. Ya, kira-kira seperti itu. Dan ini yang tadi saya bilang capability. Benar. Ya, salah satu unsur parpol untuk menentukan siapa calon kandidat yang akan diusung. Sama tapi ya connectivity juga ikut berperan penting, tidak semata-mata popularity dan electability. Benar. Nah, ini sahabat Detik Sumsel, saya ingin mengundang Mas Mo lagi setelah di tanggal 29 ketika pasangan sudah jadi untuk kita ngobrol lagi lebih seru lagi. Tapi di terakhir ini pertanyaan terakhir di penghujung podcast. Ada tidak akan terjadi hubungan dinamika yang di Pilgub sekarang ini dengan Pak Heri mundur dengan Pilkawako ataupun pilkada di daerah lain? Ada tidak sih korelasinya, Mas? Wah, ini terlalu spekulatif ya. Nanti dikait-kaitkan dengan kenapa Pak Erlangga mundur, misalnya kan jauh banget. Jauh benar kalau ya deket-deket itu aja lah ini. Yang paling tahu alasannya Pak Heri, itu sudah pasti. Kenapa beliau memutuskan mundur? Dan seandainya benar beliau mundur, beliau pasti punya pertimbangan-pertimbangan yang matang dan panjang, bukan cuma sekedar saya bisa menang atau tidak. Saya pikir ada hal-hal lainnya. Lalu apakah itu berpengaruh dalam konstelasi Pilwako? Saya hanya ingin memberitahu yang namanya tandem ya, Pilgub dengan Pilbub maupun Pilwako tidak jalan. Itu cuma wacana-wacana di atas kertas saja kok. Percayalah, setiap kandidat ingin dirinya menang. Kalau tandem mengandung resiko, lebih baik nggak usah tandem walaupun partai pengusungnya sama. Nah ini juga kan sebenarnya kan menjadi sebuah pertanyaan. Sebenarnya kader-kader partai itu tegak lurus niat atau cacat tegak gitu loh. Ya, misalnya gini. Ini juga kan dilemanya para kader partai ya. Di Kabupaten A mereka bupatinya ngusung ini. Tapi di Pilgub ternyata partai mengusung yang jadi lawan bupati. Nah itu kan serba salah. Iya benar. Yang terjadi kemudian jangan berpikir tegak lurus. Jadi realistis saja. Nak tegak kemana? Nak tegak ke bupati atau nak tegak ke Pilgub gitu loh. Jadi jelas arahnya. Dan saya pikir kader tentu bermain pada domain lapangan masing-masing. Ya. Kalau misalnya di kabupaten di mana mereka tinggal, partai mereka ngusung ini ya usung itu dong. Ya, misalnya di Pali saya orang Demokrat misalnya atau apa. Di Pali ya saya tegak lurus dengan Demokrat. Tapi kalau urusan Pilgub ya beda lagi. Gitu loh. Jadi beda-beda ininya. Kenapa? Ya belum tentu di Pilgub misalnya Demokrat sama simetris dengan yang di Pali. Jadi masing-masing punya pilihan-pilihan. Jadi tidak ada pengaruh itu.
Siap. Yang sekarang jadi pertanyaan dan harus mungkin digali terus oleh Detik adalah Siap. kandidat yang pasti maju siapa? Masih misteri kok, Pilwako, Pilgub. Nanti baru akan ketahuan pada tanggal 22, 23. Ya, kepastiannya itu. Oke. Bahkan mungkin sampai tanggal 26 injury time. Ya, kemarin saya sempat memprediksi dinamika akan terpetakan dengan jelas pada minggu kedua Agustus. Ya, walaupun banyak yang nentang, tidak mungkin mas minggu pertama lah jelas. Saya bilang minggu kedua. Gak taunya ada banyak sekali terjadi turbulensi, malah minggu ketiga Agustus yang di luar prediksi semuanya baru terpetakan dengan jelas. Dan ini kuncinya tentu dinamika yang terjadi di Golkar, pengaruhnya itu aja. Artinya yang sekarang megang rekomendasi Golkar hanya bisa pegang B1 KWK nanti setelah tanggal 21. Setelah Munas. Ya setelah Munas Golkar baru ketahuan. Bisa berubah tidak? Ya bisa aja. Waduh, ini sahabat Detik Sumsel. Saya asik sekali kalau ngobrol dengan Mas Nur. Ini bisa berjam-jam. Tapi karena waktu kita batasi saat ini dan kita akan undang lagi beliau. Satu pernyataan beliau yang sangat menarik untuk saya kutip. Calon pilkada di Sumsel masih penuh misteri. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.